Saya Paulina. Di komen TikTok banyak sekali yang meminta gitu ya, bagaimana dari sisi caregiver gitu. Saya berdiri di sini bukan karena saya sempurna, tetapi karena di tengah-tengah ketidaksempurnaan saya ini, saya yakin dan percaya ada Tuhan yang sempurna, yang menguatkan saya, yang menopang saya. Saya Paulina, istri dari Bapak Mesa Kamen. Ya, seperti mungkin ada sebagian orang yang sudah tahu bahwa saya adalah istri kedua. Istri pertama dari Bapak Mesa Kamen sudah meninggal dunia karena sakit kanker juga, sedangkan suami saya meninggal dunia karena sakit jantung. Saya pertama kali mengenal Bapak Mesak. Kami baru saja menikah pada awal Januari tahun 2025. Saya saat itu sudah tahu bahwa dalam beberapa bulan perjalanan kami, Bapak Mesa kami terdiagnosa sakit kanker. Pada saat saya mau memutuskan untuk menikah, banyak sekali pergolakan gitu ya, baik di tengah komunitas saya maupun juga dengan komunitas Bapak Mesa Kamen gitu ya. Banyak orang yang notabene menghakimi kami, kenapa saya mau menikah gitu ya, apa maksud saya gitu. Dan dari pihak saya, apakah kamu benar-benar waras gitu ya untuk menikah dengan seseorang yang notabene tidak membawa harta apapun dan juga dalam kondisi sakit gitu. Tapi saat itu saya benar-benar bergumul di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau memang ini kehendak-Mu, kalau memang ini rencanamu, kuatkanlah saya. Jadi kalau saya memilih pasangan baru bukan karena logika saya, bukan karena manusia saya, tapi karena memang Tuhan ingin saya menjalani ini. Saya masih ingat pada saat saya bergumul, saat-saat saya menjelang menikah. Tuhan, kalau memang ini adalah kehendak-Mu, mampukanlah saya untuk menerima dalam setiap keadaan, baik sehat ataupun sakit, baik miskin ataupun kaya, dalam keadaan apapun. Mampukanlah saya untuk menerima, karena saya tahu, saya dikasihi Tuhan terlebih dahulu. Ini bukan tentang hebat dan kuat saya mencintai, tapi saya tahu Tuhan mencintai saya terlebih dahulu. Bagaimana dengan hubungan pernikahan kami? Pernikahan kami mungkin tidak ideal bagi dunia, tidak ideal bagi banyak orang, tapi saya melihat bahwa Tuhan luar biasa dalam kehidupan pernikahan kami. Pernikahan kami banyak dihabiskan di rumah sakit. Hampir setiap hari kami harus ke rumah sakit, emosi yang naik turun, perasaan yang tidak menentu, fisik, segalanya lah. Kalau kita sebagai caregiver tahu bagaimana kanker itu kadang bisa baik, baru baik, tiba-tiba down lagi. Bagaimana tangisan itu selalu dekat dalam hidup kita, apalagi kita sebagai caregiver yang bisa jadi berpura-pura tersenyum gitu ya di tengah kepedihan hati kita. Bukan saja bagi caregiver, tapi bagi pendamping kita, bagi yang orang yang kita kasihi yang kena kanker. Bukan seringkali ya, memang begitu yang biasa dirasakan, mental yang down, apalagi ketika sakit, nyeri begitu kuat gitu ya. Suami saya nggak 1 kali 2 kali dia bilang, kalau dia merasa bahwa dia sudah menjadi beban bagi saya. Bahkan saya disuruh pulang ke kota asal saya di Surabaya gitu ya, karena dia merasa dia tidak berguna, dia tidak bermanfaat dan sebagainya gitu ya. Kamu pulang saja daripada aku jadi beban buat kamu gitu ya. Ketika seperti itu bagaimana hati kita caregiver gitu ya untuk menguatkan mereka gitu ya. Bagaimana kita bisa mendampingi di saat kita sendiri juga dalam keadaan runtuh sebetulnya. Saat itu saya bilang ke suami saya bahwa kamu bukan beban. Kamu adalah ikatan perjanjian saya dengan Tuhan. Kamu adalah sebuah anugerah yang sangat indah buat saya. Melalui sakit ini, selalu kita harus ingat berkali-kali bahwa sakit ini bukan akhir dari perjalanan kita. Sakit ini justru adalah awal dari sebuah pelayanan kita. Awal di mana kita bisa melihat Tuhan secara nyata dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Jujur, kita sebagai caregiver juga mengalami emosi yang sama dengan orang yang kita dampingi, khususnya jika kita adalah pasangan suami istri. Kita merasakan bagaimana saat-saat kita harus menangis diam-diam supaya kita bisa keluar lagi untuk menguatkan pasangan kita.
Kita, caregiver, adalah seseorang yang juga luar biasa. Cinta kita bukan masalah tubuh. Kadang kita merasa nggak sempurna, hubungan yang tidak sempurna. Kadang kita merasa bahwa segala sesuatu itu terlalu pekat di pikiran kita. Banyak hal yang kita pikirkan. Cinta adalah soal kita tetap berada di sisinya meskipun semua terasa hilang. Saya sebagai pendamping, sebagai istri dari suami saya tidak merasa bahwa saya sedang berkorban untuknya. Saya belajar untuk melayani dengan kasih. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, banyak sekali memang luka-luka yang muncul. Karena memang perjalanan kanker ini memang menguras segalanya, tenaga, hati, pikiran, semuanya terkuras ketika kanker berada di tengah-tengah keluarga kita. Kita tidak bicara hanya tentang luka, tapi juga tentang mujizat-mujizat kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Hasil lab yang membaik, melihatnya bisa makan di tengah-tengah proses kemo yang membuatnya harus turun berat badannya, tidak bisa makan, tidak nafsu makan, tiba-tiba dia makan. Itu adalah mujizat-mujizat kecil yang boleh kita rasakan bersama. Ataupun juga senyumnya di tengah ketika dia nyeri, atau dia masih mampu memeluk kita meskipun dia menahan sakit. Itu adalah mujizat yang luar biasa yang boleh kita rasakan sebagai pendamping, sebagai caregiver. Kita boleh belajar banyak hal, bahwa kasih Tuhan tidak selalu ada ketika kita hidup nyaman-nyaman saja, tetapi kasih Tuhan justru makin kita rasakan, makin tumbuh ketika hidup kita serasa runtuh. Di tengah semua perjalanan iman ini, saya justru melihat bahwa kasih Tuhan itu makin tumbuh di tengah reruntuhan harapan kami. Saya boleh belajar banyak hal bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, dan saya yakin demikian juga dengan saudara semua. Hari ini ketika saya menoleh ke belakang, saya tidak pernah menyesal. Saya boleh menikah dengan seorang pasien kanker. Justru saya bersyukur karena melalui perjalanan ini saya melihat begitu Tuhan mengajarkan saya banyak hal. Bagaimana mengasihi tanpa pamrih, mengasihi dengan tulus, bagaimana berbagi, dan yang terpenting adalah bagaimana saya melihat Tuhan yang hidup, yang mendampingi saya, yang mendampingi perjalanan iman kami dalam mengarungi batrah yang tidak mudah di tengah naik turunnya gelombang kehidupan melawan kanker ini. Izinkan saya saat ini menguatkan hati saudara-saudara caregiver, di mana memang perjalanan kita ini tidak mudah gitu. Tapi percayalah, kasihilah orang yang kita dampingi dengan sungguh-sungguh. Baik suami kita, istri kita, ataupun ayah kita, ibu kita, keluarga kita yang kita dampingi. Kasihilah mereka dengan hati yang tulus. Karena percayalah, cinta ini akan membuat kita melihat Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita satu detik pun. Imani itu, bahwa perjalanan ini, sesusah apapun itu, Tuhan selalu ada bersama kita, menuntun kita, menopang kita, memulihkan kita, sehingga kita boleh punya kekuatan yang selalu baru, kita punya sukacita walaupun orang merasa bahwa hidup kita ini hancur, bahkan orang merasa hidup kita ini dikutuk atau apapun juga, tapi kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu mendampingi kita. Jadi, kalau hari ini kita masih bisa berdiri, bahkan kita melangkah, semua kisah ini bukan tentang kita kuat. Semua kisah ini bukan tentang kita hebat, tapi kita sedang menceritakan bahwa Tuhan selalu bersama kita, bahwa Tuhan selalu menyertai kita, langkah demi langkah kita, sampai kita melihat bahwa ada sesuatu yang Tuhan siapkan buat kita, sesuatu yang indah, sebuah rencana yang baik untuk kita, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan kebahagiaan, sebuah anugerah bagi kita. Jadi bagi caregiver semua, tetap semangat ya. Kita memang tetap berjuang, tapi tetaplah percaya, pegang teguh iman kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita satu detik pun. Selamat berjuang. Tuhan menyertai.